Pada tanggal 6 Agustus 1945, langit Hiroshima disinari bukan oleh cahaya kemuliaan seperti di atas Gunung Tabor, melainkan oleh kilatan maut bom atom yang meluluh lentakkan kota itu dan memusnahkan 160-an ribu nyawa dalam sekejap. 3 hari kemudian, 9 Agustus 1945, kota Nagasaki mengalami nasib yang sama. Cahaya itu bukan terang Kristus, tetapi api yang menghanguskan. Bukan kilau kehidupan, tetapi ledakan yang menabur kematian. Di tanggal yang sama, saudara-saudari, 6 Agustus, gereja merayakan transfigurasi Tuhan. Ketika wajah Yesus bersinar bagaikan matahari, pakaiannya putih berkilauan, memancarkan kemuliaan yang berasal dari Allah. Dan 3 hari kemudian, 9 Agustus, gereja mengenang seorang wanita, seorang filsuf Yahudi, Theresia Benedicta dari Salib, atau namanya Edith Stein, seorang Yahudi yang dibaptis menjadi Katolik, menjadi suster Karmelit, lalu dibunuh di kamp konsentrasi Auschwitz bersama sekitar 6 jutaan orang Yahudi. 9 Agustus 1942 dia mengalami kematian. Kita semua dihadapkan pada 2 kilatan cahaya yang berbeda. Cahaya Gunung Tabor yang menyingkapkan kemuliaan dan janji hidup kekal, cahaya bom atom dan nyala krematorium Auschwitz yang menyingkapkan kerapuhan dan kebiadaban manusia. Saudara-saudari yang terkasih, semalam melihat tubuh Ibu Lili Nuriani yang terbujur dalam freezer, dingin dan diam, saya kembali diingatkan tubuh ini rapuh. Daging yang kemarin hidup, hangat, dan penuh cerita, kini hening, terbungkus oleh waktu. Sama seperti tubuh di Hiroshima, di Nagasaki, di kamp konsentrasi Auschwitz, dan seperti tubuh Maria saat wafat. Tubuh memang bisa dihancurkan oleh waktu, oleh penyakit, oleh kekerasan, atau oleh bom atom. Tetapi iman kita mengatakan tubuh ini tidak berakhir di situ. Saudara-saudari, Yesus di Gunung Tabor menunjukkan pada kita bahwa tubuh manusia bisa berubah, bukan menjadi debu yang hilang, melainkan menjadi kemilau yang memantulkan kemuliaan Allah. Perubahan ini bukan ilusi, bukan mimpi rohani, tetapi realitas yang akan digenapi pada saat kebangkitan. Sebaliknya, Maria diangkat ke surga, tubuh dan jiwanya, melalui dogma Munificitimus Deus tahun 1950 oleh Pius ke-12, merupakan tanda konkret bahwa janji ini nyata. Dia adalah satu dari kita, darah dan daging seperti kita, yang kini sudah berada di hadapan Allah dengan tubuh yang dimuliakan. Santa Teresa Benedicta dari Salib, Edith Stein yang tubuhnya dihanguskan di Auschwitz, kini juga memancarkan kemuliaan di hadapan Allah. Mereka yang lenyap di Hiroshima dan Nagasaki ada dalam harapan yang sama, bahwa Allah yang menciptakan tubuh akan memulihkannya dalam kemuliaan. Saudara-saudari, kita hidup di antara 2 cahaya. Cahaya maut, bom, kebencian, penyakit, ataupun kematian. Dan cahaya kemuliaan, transfigurasi, Maria diangkat ke surga, dan janji kebangkitan. Pertanyaannya, saudara-saudara, cahaya mana yang akan kita izinkan menjadi pusat hidup kita? Apakah kita membiarkan cahaya maut menguasai hati
hingga kita hanya melihat rapuhnya tubuh, atau kita menatap cahaya kemuliaan yang memberi harapan bahwa tubuh ini pun akan dimuliakan. Saya ingat saudara-saudari mendengar cerita saudara Iwan waktu kami para frater mendaki Gunung Panderman. Setengah mati para frater ini, kita tidak rasa ngobrol naik ke atas, tapi juga setengah mati akhirnya. Lalu pada akhirnya kita bisa sampai di puncak. Waktu turun kita ketemu dengan anak muda yang lagi nyabit rumput. Lalu dia tanya, dari mana? Maksudnya dia mungkin mau tanya dari mana asalnya. Banyak orang keriting-keriting, orang tim-tim kan. Lalu kita bilang kami baru dari puncak. Anak muda tuh lihat, oh itu gonku nguyuh, dia bilang gitu. Artinya dia bilang itu puncak itu tempat saya kencing. Padahal kita daki itu setengah mati, Bapak Ibu. Saya membayangkan antara transfigurasi dan Maria diangkat ke surga itu seperti mendaki gunung. Sebelum mendaki kita melihat peta, ini gunungnya. Kita sampai di puncak itu seperti ini. Ini ada tempat pos pertama, pos kedua, lalu ini kita mencapai puncak. Kita lihat gunung itu dalam gambar. Ini gunungnya. Jadi pemandu itu menunjukkan ini gunungnya. Ini nanti kita sampai sekian itu, kita berhenti di sini, kita istirahat, nanti kita lanjut lagi. Kira-kira 4 jam kita sampai di atas. Transfigurasi itu seperti kita melihat denah, saudara-saudara. Kelak kita akan sampai ke sana. Yesus memberikan visi di tengah jalan salib. Dalam perjalanan menuju Yerusalem, Yesus berhenti, mengajak 3 muridnya naik ke atas gunung. Di sana dia berubah rupa. Inilah visi kita, visi kemuliaan. Kelak kita semua akan mengalami seperti itu. Lalu kemudian dengan Maria diangkat ke surga, Assumption, itu seperti rombongan orang yang sudah duluan sampai di puncak. Ini anak muda ini memberikan kita, itu tempat saya kencing, itu bagi dia biasa saja puncak itu. Kami setengah mati mendaki, dia bilang, oh itu gonku nguyuh, tempat saya kencing itu dia. Sombong sekali orang ini. Tapi dia memberikan kita semangat bahwa ada orang yang sudah sampai di puncak. Itulah Maria diangkat ke surga, Bapak Ibu. Dia memberikan kepada kita contoh, dia sama seperti kita, darah dan daging, punya tubuh yang rapuh seperti kita. Tapi dia sudah sampai duluan di sana. Dia memberikan kita semangat, ayo jalan terus. Lihat pasangan suami istri muda berkelahi, konsultasi sama yang lebih tua, dia bilang, aduh biasa itu, awal-awal pernikahan berkelahi itu biasa, asal jangan bunuh-bunuhan saja. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, antara transfigurasi dan Maria diangkat ke surga itu seperti orang yang mendaki. Kita melihat visi ini yang akan terjadi dengan kita, dan Maria adalah contoh sesudah Yesus yang diangkat ke surga tubuh dan raganya. Jika aku hidup seperti Maria, memelihara sabda Allah dalam hati, berkata ya dalam ketidakpastian, setia sampai akhir, maka tubuh ini akan ikut dalam kemuliaan Allah. Bom atom, kem kematian, atau freezer di rumah duka tidak akan menjadi kata terakhir. Kata terakhir adalah bangkitlah, masuklah ke dalam sukacita Tuhanmu. Itulah penekanan dari perayaan kita pada hari ini. Maria diangkat ke surga jiwa dan raganya sebagai yang pertama dari kita semua. Dia mengatakan kepada kita, jalan terus, nanti ini yang akan kita alami, sama seperti yang sudah dia alami. Dia contoh orang yang sudah sampai di puncak. Dia beri kepada kita semangat. Kalau lihat gambar Maria Guadalupe itu, lihat Bunda Maria memberikan kita semangat. Bawa lukamu kepada Maria Guadalupe. Kadang-kadang kita berpikir, saya tidak mau ada luka, saya ingin cepat disembuhkan. Bawa lukamu kepadanya. Lihat Yesus sendiri habis disalibkan, lukanya tidak hilang, Bapak Ibu. Banyak kali kita mengira, saya berdoa simsalabim, luka saya hilang.
Yesus sendiri lukanya masih ada. Dia tunjukkan kepada Thomas, nih lihat, luka saya masih ada. Kita doa satu kali, lalu kemudian berharap suaminya langsung berubah. Saya sudah doa Romo novena 3 kali Salam Maria, suami saya tidak berubah. Saya apakan dia? Beri racun tikus saja. Racun tikus kan tidak worth it ya. Kalau kita mati karena minum racun tikus kan matinya tidak level. Mati yang agak elit sedikit, sakit jantung kan elit. Matinya minum racun tikus, minum baygon. Aduh. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, iman akan kebangkitan, iman akan harapan, cita-cita kemuliaan menjadi bagian dari hidup kita, manusia yang rapuh dan lemah. Saya kalau lihat itu perayaan di Nagasaki, saya ikuti, cukup mengharukan. Karena apa? Karena Nagasaki itu adalah kotanya orang Katolik, Bapak Ibu. Banyak sekali orang Katolik mati karena bom atom itu. Dan seperti yang pernah saya jelaskan, orang yang menjatuhkan bom di sana kemudian tahu tempat itu adalah kotanya orang Katolik sampai hari ini, lalu dia bertobat dan menjadi seorang terapis, seorang petapa untuk menebus dosa-dosanya. Tuh saya pernah ceritakan, bom Nagasaki itu harusnya dijatuhkan di Tokyo, tapi karena mendung, dia memilih kota yang paling kelihatan saja, yang jelas, supaya bomnya itu pasti jatuhnya tidak jatuh di laut. Dijatuhkanlah di Nagasaki. Ratusan ribu orang mati dalam waktu sekejap. Tapi begitu dia dengar kota itu adalah kotanya orang Katolik, banyak gereja, banyak orang Katolik di sana, dia bertobat. Saudara, dalam tubuh yang rapuh, yang bisa hancur oleh bom, oleh sakit, oleh kecelakaan. Siapa yang cerita kemarin ada tabrakan di depannya, dekatnya Ibihome, sampai berceceran begitu, tidak ada orang berani angkat. Itu tubuh manusia yang rapuh, yang mudah dimangsa oleh sakit, penyakit, dan kematian. Tapi tubuh yang sama, saudara-saudara, akan dimuliakan. Itulah keyakinan kita, itulah iman Kristen, iman akan kebangkitan.